Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Ya, Selamat sore Mbak Kirana. ya Pak Dedi. Ya, alhamdulillah yang dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Ya, baik. Kami mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 akan menyampaikan update data perkembangan kasus COVID-19 pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Ya. Mungkin ini harus ada familiar sedikit ya dengan perubahan revisi pedoman 5 kriteria kasus ya harus diikuti perubahan itu ya begitu. Baik, untuk yang pertama adalah data dari kasus suspek ya. Sampai hari ini tetap 3, tidak ada penambahan ya. Baik. Pindah kasus kosong tidak ada. Ya, terus untuk yang 3 ini tadi semua melakukan isolasi mandiri di rumah. Baik. Tetap. Terus kasus suspek yang diskardit ini ada 2, yaitu suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh itu 230. Terus diskardit yang meninggal dunia hasil RT-PCR-nya negatif ada 4, sehingga suspek diskardit itu 234. Baik. Itu ya dari suspek diskardit. Ya. Untuk yang kedua data kasus probable. Hari ini ada penambahan 1 kasus probable ya, yang dirawat di rujukan kosong. Untuk kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 3, bertambah 1, yang Baik. kemarin 2, sekarang tambah 1, 3. Jadi probable tadi tambah 1 tapi sudah meninggal gitu. Untuk data pemantauan kontak erat ini yang klasifikasi kasus ketiga, yaitu kumulatif kontak erat yang masih dipantau 126 orang ya, tetap dengan seperti yang kemarin. Dari ini ada yang pindah kasus dari kontak erat itu kepada kekonfirmasi 2 orang. Oke, baik. Ya. Sehingga kontak diskarditnya yang sudah selesai dipantau 14 hari 401 orang bertambah 20. Nah, ini yang ditunggu ya dari masyarakat semuanya bahwa untuk kasus konfirmasi. Kumulatif kasus konfirmasi 46 orang bertambah 2, yang kemarin 44 sekarang 46. Untuk yang kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 35 orang. Yang melakukan isolasi mandiri yang pertama adalah 2 orang, isolasi di rumah sakit rujukan COVID 3 orang, yang dilakukan isolasi di luar rumah sakit dan di luar rumah sendiri ada disediakan tempat sendiri di gedung adalah 1 orang. Untuk kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia ada 5 orang. Itu Mbak Kirana. Oke. Berkaitan kami jelaskan sedikit ada penambahan kasus konfirmasi 2 orang. Baik. Yang pertama itu seorang perempuan usia 58 tahun. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari yang meninggal dunia ya. Dan hasil RT-PCR-nya tanggal 6 Agustus hari ini keluar dinyatakan positif. Yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi mandiri di rumah sakit rujukan ya, itu. Untuk yang konfirmasi kedua tambahannya itu seorang perempuan usia 48 tahun. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sukorejo ya, yang juga sudah meninggal dunia. Baik. Ya. Tanggal 6 Agustus ini hasilnya keluar dinyatakan positif, tidak ada keluhan dan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Itu penambahan 2 kasus konfirmasi. Ya. Sementara yang konfirmasi yang lain ya, sambil menunggu hasil menunggu isolasi sampai selesai gitu ya. Gitu. Jadi ada 4 orang ya. Oke. Terus untuk kasus probable ini tadi ada tambahan kasus baru 1. Ini seorang perempuan usia 76 tahun dari Kelurahan Kauman ya, yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, kolesterol, dan asam urat, peningkatan asam urat. Oke. Ya. Kronologisnya tanggal 4 Agustus 2020 yang bersangkutan pergi ke dokter praktek mandiri ya untuk melakukan
pemeriksaan dengan ada keluhan demam, badan lemas dan tidak mau makan, sekaligus pusing. Ya. Tanggal 4 Agustus malamnya yang tadi pagi berangkat ke dokter praktek mandiri, malamnya berobat lagi ke rumah sakit swasta. Ya. Tapi diperbolehkan pulang. Ya. Tanggal 5 pagi berobat lagi ke rumah sakit swasta dan dilakukan fototorak. Ditemukan ada indikasi ya. Akhirnya dia mengalami sesak ya. Namun pada jam 18 sore ya, yang bersangkutan meninggal dunia. Ya, ini kan ya sudah sempat dilakukan pengambilan spesimen. Tapi hasilnya memang masih menunggu. Nanti nunggu hasilnya seperti itu. Jadi ini masuk klasifikasi probable. Untuk kasus suspek tidak ada informasi, semuanya sambil menunggu hasil RT-PCR-nya yang belum keluar. Baik. Untuk yang kasus kontak erat ini ada informasi baru ya. Hasil testing tanggal 6 Agustus tadi juga didapatkan 21 orang ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjen Lor. Baik. Ya. Semua tidak ada gejala, melakukan isolasi mandiri di rumah ya. Dan ini sudah diambil spesimennya. Terus kontak erat yang kedua ini seorang perempuan usia 76 tahun ya. Dari RT-PCR-nya, RDT-nya dinyatakan reaktif. Umur usia 76 tahun, Kelurahan Kepanjen Kidul ini. Ya, dilakukan pengambilan spesimen juga. Jadi istilahnya pemeriksaan mandiri RDT ya. Ya, hasilnya reaktif, dilakukan pengambilan spesimen. Ya, ini. Itu semuanya yang kontak erat selebihnya sambil menunggu RT-PCR-nya belum keluar sebagian. Ya. Itu Mbak Kirana mungkin yang bisa kami sampaikan informasi update data perkembangan sampai hari ini, siang ini, sore ini. Ya. Baik, Pak Didi, ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan kasus probable ya, yang mana memang kasusnya ini meninggal dunia, sempat berobat di dokter praktek mandiri seperti itu, dan saat ini masih menunggu hasil spesimen keluar. Kita masih belum tahu apakah ini negatif ataukah positif. Begitu ya, dokter. Bagaimana kemudian perlakuan kita terhadap dokter praktek yang sempat memeriksa seperti itu? Apakah saat ini prakteknya ditutup sementara sambil menunggu hasil spesimen keluar atau seperti apa? Enggak. Katanya begini. Sepanjang semua saya yakin bahwa tenaga kesehatan itu semuanya risiko tinggi ya, dalam artian berhadapan. Tetapi kami yakin percaya bahwa sudah mengantisipasi APD. APD dalam arti selama kontak dengan pasien ya, seperti itu. Nah, nanti hasil RT-PCR-nya yang bersangkutan ini bagaimana? Ya, baru nanti kalau memang dinyatakan negatif berarti sudah selesai, dalam arti tidak ada kita. Terus tapi kalau seandainya nanti positif, kita kembali kepada yang semua yang kami tadi langsung ke rumahnya ya, melakukan tracing semua, kita data seluruhnya, kronologis ceritanya dari mana sampai kemana, naik apa dan segala macam kita data semuanya. Ada data-data yang kita tampilkan. Ini sebagai mengantisipasi kalau seandainya ada hasil RT-PCR yang dinyatakan nanti positif, ya baru kita melakukan testingnya ya, yang tadi kontak erat. Yang dalam arti tanda kutip kontak eratnya ya. Kontak erat itu yang betul-betul melakukan kontak eratnya. Begitu. Jadi memang selama spesimen itu belum keluar hasilnya, kita belum bisa sebut bahwa dokter ini sebagai salah satu kontak erat, begitu ya? Ya, kontak erat, tetapi dalam tanda kutip bahwa tidak perlu menutup gitu tadi kan, menutup prakteknya. Enggak. Sepanjang ini aman, tidak ada masalah buat bagi artinya bahwa saya sudah melakukan APD yang betul-betul sudah sesuai standarnya. Gitu, kalau dari Dinkes sendiri nih Pak Didi, kalau kita melihat kasus-kasus dari tetangga seperti itu yang mana banyak sekali kasus konfirmasi yang bermula dari dokter praktek dan lain sebagainya. Saat ini kita membatasi itu nggak Pak Didi, atau sebenarnya berjalan normal saja asal tetap dengan APD yang lengkap seperti itu, atau bagaimana Pak Didi? Ya, begini, selama ini kan sudah berapa bulan kita
berada dalam suasana pandemi ya. Pandemi berdampingan dengan COVID ya. Iya. Protokol kesehatan sudah berkali semuanya saya pikir seperti itu ya. Dan termasuk tenaga kesehatan yang menanganinya ya, yang melakukan hal yang sama seperti itu ya. Dan tetapi kadang-kadang ada keteledoran sedikit ya toh. Cara melepas APD itu bagian dari suatu bahwa sudah melakukan, tapi melepasnya mungkin juga tidak sesuai dengan tata urutan. Nah begitu. Jadi hal-hal yang sepele sebenarnya seperti itu begitu sehingga jadi menimbulkan kita di luar baju ini. Tetapi ketika mau lepas tidak sesuai, misalnya harus digulung, mau digulung ke dalam ya, maksudnya seperti itu ya. Nah ini kan nggak seperti baju yang biasa dilepas gitu loh, enggak ya. Mana yang terakhir, mana yang pertama kali, nah itu harus ada urutannya seperti itu. Kalau seperti itu ya. Nah, ini terus tentunya tangan ini harus betul-betul selesai sekali lakukan tindakan hand sanitizer, pegang lagi satu hand sanitizer itu dan rutin. Tapi kadang-kadang kan entah keburu atau bagaimana yang jadi kelupaan. Itu dari tenaga kesehatan ya. Dan tentunya kalau masyarakat pun juga bukan hanya sekedar masker saja ya, tetapi dalam artian bahwa bagaimana mempertahankan kita ya, mempertahankan saya ini betul-betul aman bagaimana gitu ya. Masker sudah selesai, mungkin kita nggak terasa pegang, tutup lagi, pegang tutup lagi gitu. Jadi ini kan mungkin harus pegangnya apa? Benar. Sentuh ini gitu. Nah, itu seperti itulah. Kita nggak terasa seperti itu. Memulai kebiasaan baru. Memang perlu dengan normal baru. Benar. Nah, ini yang perlu. Nah, itu. Kan saya pegang ya begini aja. Pegang meja. Pegang meja atau begini. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Didi, ini memang realitanya memang seperti itu ya. Tapi betul. Pak Didi, kalau misalkan masyarakat ini memang sudah menunjukkan kalau merasa dirinya sakit, ciri-cirinya sudah mengarah ke COVID, sebaiknya langsung periksa ke rumah sakit rujukan atau boleh nih kita periksa ke dokter praktek dan lain sebagainya? Dimanapun boleh, Mbak. Dimanapun boleh. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa tenaga kesehatan di dalam dokter praktek pun sudah memahami itu ya. Dengan situasi kondisi saat ini semuanya ya, bahwa ada kecurigaan tapi bukan memutuskan dia, kecurigaan. Nah, katanya ada kelompok suspek. Kalau suspek ini ada kriteria tadi ISPA, ya toh, ada 3 kriteria, ya toh, salah satu seperti itu. Terus katanya kalau memang sudah berat masuk probable. Nah ini dirujuk, ambil swab, dikirim, itu ada Bapak seperti itu, begitu Mbak. Baik, terakhir Pak Didi, untuk kita juga sama-sama berupaya ya supaya kasus ini bisa kita tekan, bisa kita minimalisir seperti itu ya. Di kondisi new normal, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga sudah mulai dibuka secara bertahap seperti itu ya. Upaya kita supaya itu nanti tidak menimbulkan klaster baru seperti itu. Bagaimana Pak Didi? Ya ini agak pelik juga sih sebenarnya ya. Dalam arti pembatasan secara ketat ya enggak bisa ya tetapi hanya menghimbau dan saya menghimbau apapun kegiatan di masyarakat ya tidak boleh mengindahkan protokol kesehatannya. Tidak hanya sekedar jaga jarak saja. Tapi setelah jaga jarak diatur, nanti ketika ketemu ngumpul lagi ya itu bukan jaga jarak pada saat itu saja barisannya. Tapi setelah itu ngumpul ya. Jadi istilahnya ada jaga jarak dalam arti tanda kutip seperti itu, tapi masker juga penting. Kita nggak bisa menekan harus jaga jarak semuanya. Nggak bisa. Tetapi minimal ini masker dan kita kan nggak tahu satu sama lain ya tetap aja melakukan biasa saja, nggak usah gablok-gablokan bagaimana nggak usah begitu seperti biasa ya, artinya bicara seperti itu. Tetapi ini bicara tetap harus kondisi tertutup, itu salah satunya. Masker pun ini harus berganti-ganti ya, maksudnya nggak seminggu maskernya sama gitu kan, enggak dok? Ya enggak sih, bukan gantian masker ya? Enggak gantian masker. Maskernya satu ini dipakai 1 hari begitu? Ya ada aturan memang seperti itu. Kalau kain ya mungkin berapa jam itu cuci atau makanya ada persediaan masker.
ya mungkin ini membudayakan masyarakat sekarang saat ini harus memakai masker sebelum ada vaksin yang betul-betul ditemukan. Iya. Ya, hanya vaksin disiplin yang saat ini ditemukan untuk mencegah COVID. Ya tuh. Pak Didi bilang vaksin, saya langsung dek, semoga segera ya Pak Didi. Amin, harapan kita semua seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Didi kehadirannya hari ini, informasi himbauannya untuk masyarakat untuk selalu mengingatkan selama pandemi belum berakhir, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan, karena tadi ya Pak Didi, untuk memulai kebiasaan baru kadang ya ada luputnya, jadi harus saling mengingatkan begitu. Ya, terima kasih Pak Didi, sehat selalu. Amin. Semoga besok kita masih bisa jumpa lagi. Amin. Salam untuk teman-teman di Dinkes. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Mahardika.